begitu. Ya, Apa? ini. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa? Minta saya. Loh kamu loh, ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Akhir-akhir ini, jagat maya dihebohkan oleh kasus Yai Mim, mantan dosen UIN Malang, yang harus terusir dari rumahnya sendiri. Konfliknya dengan tetangga, Ibu Sahara dan suaminya Sofyan, menyisakan banyak plot twist. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah lengkapnya. Halo sahabat berita viral, semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan cita-citanya tercapai. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami terus semangat menghadirkan berita terpanas untuk Anda. Yai Mim bernama lengkap Muhammad Imam Muslimin, lahir di Blitar tahun 1966. Ia adalah mantan dosen UIN Malang, lulusan doktoral, sekaligus pengasuh pesantren. Sosoknya religius dan dihormati. Siapa sangka kini namanya viral karena perseteruan dengan tetangga. Konflik bermula dari jalan umum di depan rumah. Jalan itu sebagian berdiri di atas tanah wakaf yang diberikan Yai Mim. Sahara, tetangganya, sering memarkir mobil rental di situ. Akses rumah Yai Mim terganggu, hingga protes pun dilayangkan. Namun Sahara menuding balik. Ia menuduh Yai Mim menutup jalan dengan tali dan tanaman. Tuduhan ini direkam, lalu diunggah ke TikTok melalui akun @sahara_vibes. Video itu memperlihatkan Yai Mim terbaring, dengan narasi seolah pura-pura stroke. Video itu langsung viral. Netizen mencibir, ada yang menganggap Yai Mim mencari simpati. Tapi ada pula yang merasa narasinya dipelintir. Fakta kemudian terungkap. Jalan itu memang sebagian berdiri di atas tanah wakaf Yai Mim. Fakta ini membuat banyak netizen berbalik membela beliau. Mereka menilai Sahara tidak menghormati wakaf, apalagi memanfaatkannya untuk parkir mobil rental. Tapi ternyata persoalan tak hanya berhenti di sini. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Yai Mim dan istrinya, Rosida, mengungkap sisi lain. Konflik juga dipicu peristiwa sederhana, yakni perkuliahan di rumah yang berakhir dengan joget mahasiswa. Dari sini, masalah makin melebar. Saat itu Yai Mim sedang mengajar di rumahnya. Dari garasi Sahara terdengar musik dangdut, bahkan Sofyan ikut bernyanyi karaoke. Menurut Rosida, mereka senang dengan suasana itu. Kuliah pun selesai dalam keadaan gembira. Mahasiswa yang diajar Yai Mim ikut berjoget mengikuti irama. Suasana makin cair. Namun momen joget ini disalahartikan Sahara sebagai aksi penggerudukan ke garasinya. Padahal mereka hanya mendekat, menikmati musik, dan menyapa penyanyi. Sofyan merasa tersinggung. Yai Mim sempat berkata, "Ayo Pak terusin nyanyi." Tapi dibalas ucapan pedas. "Kalian masih mau diajari dosen cabul itu?" Suasana pun langsung berubah panas. Tak berhenti di situ, Sahara ikut keluar dan melontarkan tuduhan serius. Ia menuding Yai Mim berbuat cabul kepadanya. Tuduhan ini diperparah dengan postingan di media sosial. Rosida menjelaskan, Sahara bahkan menuduh Yai Mim melakukan hal tak senonoh juga kepada Bu Mujani dan mahasiswi. Tuduhan berat ini cepat menyebar, membuat reputasi Yai Mim goyah di hadapan publik. Peristiwa joget yang semula penuh tawa berubah jadi bumerang besar. Ditambah masalah sengketa jalan wakaf, dua isu ini berpadu dan membuat konflik Yai Mim versus Sahara semakin panas. Situasi memuncak pada 22 September 2025. Sejumlah warga mendatangi rumah Yai Mim membawa surat pengusiran. Yai Mim diminta angkat kaki dari rumahnya sendiri. Kejadian ini membuat banyak orang tidak percaya. Bayangkan seorang wakif yang sudah menyerahkan tanah untuk kepentingan umum justru diusir. Keputusan ini membuat publik terbelah, sebagian membela Yai Mim, sebagian lain mendukung Sahara. Tekanan yang semakin berat membuat Yai Mim mundur dari jabatannya sebagai dosen UIN Malang. Bersama istrinya, ia meninggalkan rumah di kawasan Joyo Grand dan kini tinggal sementara di kos-kosan sederhana. Di media sosial, kasus ini semakin ramai. Video pengusiran, potongan podcast, hingga tuduhan Sahara menyebar luas. TikTok, Twitter, hingga berita online penuh dengan pembahasan soal Yai Mim. Netizen pun terbagi dua kubu. Ada yang menyebut Yai Mim korban fitnah, ada yang menilai joget mahasiswa memang tidak pantas. Bahkan banyak komentar lucu yang menjadikan kisah panas ini bahan guyonan. Tokoh masyarakat berusaha menengahi.
Mediasi digelar melibatkan aparat setempat. Namun, sampai kini belum ada kesepakatan final. Ego kedua pihak masih kuat, membuat perdamaian sulit tercapai. Beberapa netizen menyarankan jalur hukum. Hak wakaf harus dilindungi, sementara tuduhan asusila perlu diuji kebenarannya. Tapi semua itu masih proses panjang, tanpa kepastian yang jelas. Kasus ini menjadi cermin betapa persoalan kecil bisa membesar, hanya karena parkir mobil dan momen joget berujung pengusiran, fitnah, hingga keretakan hubungan sosial. Kampung yang semula damai berubah penuh konflik. Dari sisi lain, kisah Yai Mim memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh media sosial. Satu video bisa membentuk opini, mencibir atau membela. Reputasi seseorang bisa runtuh hanya dengan sekali unggah. Kita semua bisa belajar. Jangan remehkan komunikasi dengan tetangga. Jaga silaturahmi lebih berharga daripada sekadar membuktikan siapa yang benar. Ego yang dibiarkan bisa menghancurkan banyak hal, bahkan persaudaraan. Sahabat berita viral, mari kita doakan agar Yai Mim, Ibu Sahara, dan Pak Sofyan mendapat jalan terbaik. Semoga hati mereka dilapangkan dan konflik ini segera berakhir damai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu update berita viral terbaru dari kami.